Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya adalah Wardatul Azizah, NIM T 2019-7072 dan saya berasal dari MTK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf planar, graf bidang, dan graf dual. Yang pertama-tama kita akan membahas graf planar atau planar graf. Baik, di sini graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Dan jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Contoh, graf K4 adalah graf planar. Kenapa? Karena di sini graf K4 ini walaupun berpotongan, namun saat digambar di bidang lain termasuk graf planar, tidak berpotongan, maka K4 ini termasuk pada graf planar. Sedangkan yang K5 di bawah ini kenapa disebut graf tak planar atau tidak planar? Karena walaupun digambar pada bidang yang lain, graf ini akan memiliki titik potong. Contohnya apa? Seperti ini. Yang lain tidak memiliki, namun saat ini menyentuh di antara garis-garisnya, maka disebut dengan graf tak planar. Selanjutnya yakni graf bidang atau plane graph. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Yang seperti tadi. Yang tadi yakni yang A, gambar A. Gambar A di antara vertek-vertek ini memiliki titik gabung yang berpotongan. Nah, maka yang A ini tidak disebut graf bidang, namun yang A ini disebut graf planar. Kenapa? Saat digambar di bidang lain, gambar graf A yang ini, gambar A ini termasuk graf planar atau tidak memiliki titik potong. Sedangkan graf bidang adalah graf yang benar-benar tidak memiliki titik potong. Nah, saat digambar di bidang berarti tidak memiliki titik potong. Berarti gambar yang B dan C ini termasuk graf bidang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap graf bidang pasti graf planar. Namun, setiap graf planar belum tentu graf bidang. Selanjutnya, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka face. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah luar. Siapa? R. R ini termasuk dalam region ya. Wilayah R1, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka gambar di bawah ini memiliki 6 region atau 6 wilayah. Selanjutnya rumus Euler. Jumlah wilayah kita lambangkan dengan F. Pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. N min E plus F sama dengan 2. Nah, contoh yang ini. Contoh di bawah ini. Yang tadi kita lihat dengan gambar yakni dengan keterangan N adalah jumlah simpulnya. Nah, N adalah jumlah simpulnya dan E adalah jumlah sisi. Sedangkan yang F adalah jumlah wilayah. Nah, pada graf di bawah ini N adalah jumlah simpul. Kita lihat simpulnya ada berapa di sini. Lah, diketahui ada 7 atau yang biasa kita sebut vertex. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya 7, lah E-nya ini ada berapa? Ada 11. E-nya ini apa? Sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
maka 11. Sedangkan F ini tadi wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, wilayah luar. Maka setelah dimasukkan ke rumus Euler, maka 7 min 11 plus 6 sama dengan 2. Betul atau tidak? Nah, 7 min 11 sama dengan min 8. Maaf, 7 min 11 sama dengan min 4. Min 4 tambah 6 sama dengan 2. Berarti 2 sama 2 berarti betul. Termasuk graf planar yang ini. Selanjutnya latihan. Kita umpamakan, misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Maka jawab, diketahui N sama dengan jumlah simpul yakni 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul 24 dikali 4 sama dengan 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat 2 dikali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan E, dilambangkan E sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Sama dengan 96 dibagi 2 adalah 48. Maka masukkan ke rumus Euler. N min E plus F sama dengan 2. Sehingga F2 min N plus E sama dengan 2 min 24 plus 48 sama dengan 26 buah. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan buah sisi, maka berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih besar 3F per 2 atau E kurang dari lebih kecil 3N min 6. Kenapa? Kita umpamakan dua ketidaksamaan yang terakhir ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Setiap daerah graf planar dibatasi oleh 3 buah sisi atau lebih. 3 buah sisi. Setiap daerah 1, 2, 3 sisi. Maka total banyak sisi lebih besar atau sama dengan 3F. Tetapi karena suatu sisi dibatasi oleh 2 wilayah, maka total banyak sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Jadi berdasarkan rumus Euler kita dapat memperoleh E kurang dari lebih besar 3N min 6. Contoh di sini terdapat pada graf K4. Contoh pada graf K4 berikut. Nah, N-nya tadi adalah suatu simpul. Simpulnya dari K4 ini adalah 4, E adalah sisi, sisinya adalah 6. Maka kita masukkan ke dalam rumus Euler yang tadi sudah dijelaskan. Maka E kurang dari sama dengan 3N min 6. E-nya ketemu 6. Kurang dari N-nya ketemu 4, maka kita masukkan 3 dikali 4 min 6 sama dengan 12 min 6. Maka 6 kurang dari 6. 6 kurang dari sama dengan 6 merupakan betul. Berarti graf K4 merupakan graf planar. Rumus di atas dapat menentukan mana graf planar, mana tidak. Nah, contoh yang kedua yakni kita umpamakan menggunakan graf K5. Ini graf K5. Di sini N-nya ketemu 5 dan E-nya ketemu 10. Dengan N ini simpul dan E ini adalah sisi. Maka jika kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus Euler yang tadi, cara mencari graf planar, maka E kurang dari 3N min 6. Maka E-nya 10 kurang dari sama dengan 3, N-nya 5 min 6, maka 10 kurang dari sama dengan 5 min 6. 5 min 6 adalah 9, maka 10 kurang dari sama dengan 9 salah. Berarti graf K5 bukan merupakan graf planar atau graf tak planar. Yang selanjutnya yakni graf dual. Graf dual adalah graf yang melambangkan daerah dari graf planar. Graf G bintang merupakan dual dari graf G.
Pembuatan graf G bintang dilakukan dengan cara memisalkan daerah G sama dengan vertex G bintang. Batas daerah G merupakan H G bintang. Contoh di bawah ini. Ini merupakan graf G. Kita akan buat graf dual dari graf G. Yang pertama-tama kita buat daerah graf G. Daerah graf G adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga atau wilayah. Kita umpamakan menjadi verteknya. Verteknya dari G bintang atau dualnya dari graf G. Maka kita umpamakan vertek yang pertama, vertek yang kedua, dan vertek yang ketiga. Maka setelah itu kita bagaimana cara membuat graf dual? Kita harus memutuskan sisi dari graf G. Nah, dari vertex ini harus ketemu dengan vertex yang selanjutnya atau vertex lainnya di graf dual. Contohnya vertex yang ini, kita pertemukan dengan vertex yang ini. Maka kita begini kan, putuskan. Nah, lalu sudah putus sisi yang ini, sisi yang ini. Nah, vertex yang ini dibatasi oleh sisi 1, 2, 3. Nah, setelah memutus sisi yang ini, maka kita putus sisi yang ini. Tinggal begini. Setelah itu, kita putus sisi yang ini. Kemana kita harus pergi? Kita putuskan ke sini. Selanjutnya yakni vertex yang ini. Kita putuskan kembali sisi-sisi yang menghalangi vertex ini. Nah, sisi yang ini sudah terputus, lalu tinggal sisi yang ini sama yang ini. Maka kita putuskan kembali. Kita putuskan ke sini dan juga ke sini. Setelah itu, kita masih vertex yang ini sudah memutuskan 3 sisi yang menjadi batasnya. Nah, tinggal bagian yang ini, sisi yang ini, batas dari vertex yang ini. Bagaimana cara memutusnya? Kita buat loop atau sisi gelang. Bagaimana? Kita putuskan, kita kembalikan ke atas kembali. Daerah merah ini yang terbuat dari pen merah ini merupakan graf dual dari graf G. Yang daerah yang hitam ini atau graf yang hitam ini merupakan graf G dan graf dualnya adalah yang daerah merah ini. Di sini, asumsi G merupakan graf planar terhubung. Jika pada graf G yang hitam tadi, maka N sama dengan banyak vertexnya. N adalah banyak vertexnya. Dan E banyak sisinya. E adalah banyak sisinya yang tadi. Sedangkan R adalah banyak daerah yang tadi. Jika sudah terbuat atau terbentuk graf dualnya, maka N yang tadi, N graf G yang tadi, maka sama dengan banyak vertexnya bagian G atau R-nya. Banyak daerahnya itu merupakan banyak vertexnya. Sedangkan E banyak sisi sama dengan banyak sisi. Sama. Bisa dibuktikan dengan sini. Dan R banyak daerah sama dengan N. Jadi yang kebalik hanya N dan R. Jika banyak vertex di graf G merupakan banyak daerah di graf dual G. Begitupun sebaliknya. Jika banyak daerah di graf G, maka merupakan banyak vertex di graf dual G. Begitupun sebaliknya, kecuali sisi tetap. Graf dual ini biasanya digunakan di bagian apa? Biasanya dipresentasikan di saat membuat peta. Di saat membuat peta dengan vertex sebagai wilayah dan sisi menyatakan dua wilayah yang saling berbatasan langsung. Contohnya apa? Contohnya ini peta. Peta. Vertexnya ini di sini vertex.
Nah, vertex ini menyatakan banyak wilayahnya. Wilayah A, wilayah B, wilayah C, D, dan E. Nah, sedangkan dua wilayah yang berbatasan itu merupakan sisi. Nah, contohnya apa? Ini sisi. Maaf. Ini sisi. Ini sisi. Nah, ini merupakan sisi. Perbatasan antara atau batas antara dua wilayah ini merupakan sisi di graf dual gitu. Jadi, graf dual ini biasanya digunakan atau diapresiasikan dalam apa? Dalam bentuk peta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.